Halo Sobat Improvement. Pada saat kita belajar karate, kita belajar jurus A, jurus B, jurus C. Kemudian kita dites dan kita bisa mempraktekannya dengan baik. Tapi pada saat kita bertanding, jurus-jurus tersebut kita menjadi lupa. Demikian juga saat kita belajar. Saat kita belajar, seringkali kita belajar teori A, teori B, teori C. Ya, tapi ketika kita menemukan masalah, ya kita jadi lupa teori-teori tersebut. Seringkali kemudian kita menyelesaikan masalah tidak menggunakan teori tersebut, tapi menggunakan opini kita, menggunakan pengalaman kita. Itulah sebabnya, mulai sekarang kami akan mencoba menerapkan sistem belajar berdasarkan masalah, learning based problem. Proses belajar ini kita mulai dari kasus, ya kemudian kita bedah secara teori hingga problemnya terselesaikan. Beberapa saat yang lalu, kami membuat kasus interaktif. Bos marah-marah. Ketika defect tinggi, bos marah-marah, kemudian tim melakukan action, defectnya turun. Beberapa saat kemudian, bosnya marah-marah lagi. Tim turun, defectnya turun. Dan kasus itu terulang terus. Sehingga bos tersebut bertanya, kenapa sih saya harus marah-marah, baru defectnya turun? Apa yang salah? Apa yang harus saya lakukan? Kasus interaktif ini kami berikan ke teman-teman untuk dibahas secara teori. Apa yang menjadi masalah? Sebelum kita membahas kasus tersebut, mari kita lihat dulu kejadian sehari-hari yang banyak terjadi di perusahaan. Seperti apa biasanya siklus yang terjadi di perusahaan dalam menjalankan operasional sehari-hari. Siklus yang biasa terjadi di perusahaan dimulai dari produksi, kemudian defect terjadi, kemudian QC melakukan pengecekan, ditemukan defect, kemudian data menunjukkan tren defect yang meningkat sehingga menjadi perhatian buat manajemen. Setelah melihat grafik defect yang meningkat, manajemen kemudian melakukan action. Manajemen kemudian memanggil tim untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tim bekerja untuk menyelesaikan masalah, masalahnya hilang sehingga dianggap masalahnya selesai. Ya, tapi sebenarnya yang dilakukan itu hanya sekedar memadamkan api. Terjadi kebakaran, kebakarannya dipadamkan, masalah hilang. Namun penyebab sebenarnya belum benar-benar diselesaikan. Akibatnya apa yang terjadi? Penyebab tersebut muncul lagi, kemudian QC melakukan pengecekan lagi, grafik naik lagi, bos marah-marah lagi, kemudian bentuk tim, lakukan analisa, perbaikan, masalah turun, terjadi lagi dan terus terjadi. Dan itulah siklus yang banyak terjadi di perusahaan. Seringkali pemimpin itu bergerak setelah ada masalah. Setelah melihat grafik yang memburuk, setelah mendapat informasi masalah dari customer atau dari internal atau bahkan dari medsos. Ya, ketika ada masalah, kemudian baru manajemen bergerak menyelesaikan masalah, namun tidak tuntas sampai ke akar masalah, sehingga kasus tersebut terulang dan terulang terus. Perusahaan terjebak di manajemen pemadam kebakaran. Itulah siklus yang banyak terjadi di perusahaan. Manajemen bekerja setelah ada masalah dan menyelesaikannya tidak tuntas. Manajemen terjebak di manajemen pemadam kebakaran. Setelah kita melihat siklus yang banyak terjadi di perusahaan, di mana pemimpin bergerak setelah ada problem, tapi hanya menyelesaikan problemnya saja tanpa menyentuh ke akar masalah, sehingga problem tersebut terulang. Sekarang kita coba bahas kenapa kasus tersebut terjadi. Kasus pertama, perusahaan ini punya kelemahan di dalam problem solving. Saat ada masalah, perusahaan itu hanya memadamkan apinya. Atau contoh lain, saat kita sakit, kita minum obat.
Saat kita sakit mah, kita minum obat mah. Penyakit mahnya memang hilang, tapi karena kita tidak menghilangkan penyebabnya, maka suatu saat penyakit itu akan kembali lagi. Oleh karena itu, permasalahan pertama dari studi kasus tersebut adalah perusahaan masih lemah di dalam problem solving. Perusahaan harus menerapkan problem solving atau analisa masalah hingga mengetahui akar penyebabnya, kemudian melakukan tindakan perbaikan terhadap penyebabnya, mengendalikan penyebabnya sehingga masalah tersebut tidak akan terulang. Kasus-kasus seperti ini, ketika problem terulang, itu merupakan indikasi bahwa problem solving yang dilakukan oleh perusahaan itu masih kurang baik. Oleh karena itu, ketika kasus terulang, kita harus mengarahkan agar tim mencari akar penyebab dan melakukan perbaikan terhadap akar penyebabnya. Jadi, kuncinya adalah bagaimana perusahaan melakukan problem solving hingga mendapatkan akar masalahnya dan menyelesaikan perbaikan hingga ke akar masalah supaya masalah tidak terulang. Kasus kedua terkait dengan cara pengendalian produksi. Perusahaan masih menggunakan sistem kontrol di output. Kontrol di output terlambat, defek sudah terjadi namun tertangkap. Dibuatkan grafik sehingga grafiknya terlihat tinggi, sehingga menjadi perhatian buat manajemen. Kebakaran. Nah, kemudian manajemen melakukan tindakan. Dalam kasus ini, perusahaan itu harusnya merubah sistem produksinya dari kontrol terhadap output pindah ke kontrol terhadap proses, kontrol penyebab defek. Bagaimana kita mengendalikan penyebab defek sehingga tidak terjadi defek. Jadi kita harus mentransformasikan sistem produksi kita dari kontrol output ke kontrol proses, kontrol penyebab defek. Jadi untuk kasus nomor 2, perusahaan itu perlu mentransform sistem produksinya dari kontrol deteksi ke kontrol penyebab defek. Dari kasus interaktif yang baru saja kita bahas, kita bisa menyimpulkan 2 hal kelemahan yang terjadi di dalam perusahaan. 1, analisa masalah. Analisa masalah belum dilakukan sampai ke akar penyebab, sehingga masalah tersebut terulang. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan perbaikan sehingga tim bisa melakukan analisa, mencari penyebabnya, dan melakukan tindakan perbaikan terhadap penyebabnya. Kemudian kelemahan kedua, sistem produksi di dalam company itu masih mengandalkan kontrol output. Kontrol output sudah terlambat. Defek terjadi, kemudian QC melakukan pengecekan dan defek ditemukan. Jadi perusahaan harus merubah sistemnya dari kontrol output menjadi kontrol proses, kontrol penyebab defek. Kalau teman-teman ingin mengetahui sistem apa yang terbaik untuk bisa kita membuat sistem produksi berbasis pencegahan, kita bisa mempelajari failure mode effect analysis, analisa potensi kegagalan di proses, kemudian kita menggali penyebabnya apa, sehingga kita melakukan kontrol terhadap penyebab tersebut. Semoga studi kasus interaktif ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk terus melakukan perbaikan di perusahaan, sehingga perusahaan menjadi lebih kompetitif dan bisa bersaing di masa depan. Salam improvement.